Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Putri Swastika PhD di dalam kelas akuntansi syariah dan auditing. Ya, di sini kita akan membahas tentang auditing dan pertama-tama kita akan membahas dulu terkait dengan posisi auditing dalam Islam, yang sesungguhnya auditing merupakan salah satu behavioral pemeriksaan itu adalah suatu hal yang perilakunya Muslim itu yang memang selalu memeriksa dan diperiksa. Jadi kita selalu harus muhasabah, kita harus selalu menghitung, memeriksa, memastikan bahwa proses pertanggungjawaban kita, accountability kita memastikan bahwa kita betul-betul accountable begitu ya, betul-betul bertanggung jawab dalam kehidupan kita sebagai seorang Muslim. Nah, di dalam Islam sendiri, di dalam Al-Quran, dalil auditing ditemukan di banyak tempat ya. Salah tiganya adalah ini ya, di dalam surat Al-Insyiqaq 6-9, ketika kita sudah berusaha ya, kita sudah berusaha bekerja sungguh-sungguh, kemudian ada orang-orang yang diberikan kitab dari sebelah kanannya, dari bahu kanannya, dan kemudian dia melalui pemeriksaan dengan mudah ya, yaumil hisab, dia diperiksa dengan mudah, dan maka dijamin ya, ada garansi bahwa dia akan kembali bersama orang-orang yang dia kasihi, dia cintai, dalam keadaan hati yang gembira. Kemudian di Quran surat An-Naml 20-21, ketika Nabi Sulaiman alaihissalam memeriksa pengikut-pengikutnya, dalam hal ini dia memeriksa bahwa burung hudhud tidak hadir di dalamnya, dan dia akan memeriksa kenapa alasan dari tidak hadirnya burung hudhud tersebut. Jadi dia akan mencari bukti, dia pertama dia sudah melakukan pemeriksaan, dia menemukan bukti, kemudian dia akan mencari keterangan, ya, mencari keterangan alasan yang menyebabkan burung hudhud tidak hadir. Kalau tidak wajar, maka dia akan memberikan punishment, ya. Nabi Sulaiman alaihissalam memberikan punishment kepada burung hudhud. Kemudian di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 282, di mana ayat tersebut adalah ayat yang terpanjang di dalam Al-Quran yang menekankan kepada prinsip pencatatan ya, sebagai proses akuntabilitas, serta pentingnya saksi, pentingnya kita senantiasa muhasabah untuk menjalankan akad-akad kita atau perjanjian-perjanjian kita dengan orang sekitar kita atau pihak-pihak yang menjadi partner dalam kegiatan usaha kita. Kemudian definisi pengauditan ya, auditing itu bahasa Indonesianya pengauditan ya. Auditing itu adalah proses pemeriksaan ya, atau proses pemeriksaan sering disingkat menjadi pengauditan. Menurut Alvin dan Arends, auditing is the accumulations and evaluations of evidence. Artinya pengauditan itu adalah pengakumulasian dan pengevaluasian dari bukti-bukti terkait dengan terkait dengan informasi-informasi yang didapat, to determine, untuk menentukan dan report on the degree of correspondence between the information and the established criteria, dan melaporkan ya, membuat laporan adanya kewajaran terkait dengan informasi yang didapat dengan kriteria atau standar-standar yang digunakan. Auditing should be done by a competent independent person. Ini yang harus digarisbawahi adalah auditor adalah orang-orang yang mempunyai kualifikasi sebagai auditor, sebagai public accountant. Kemudian yang kedua, dia harus free from conflict of interest. Dia tidak bisa mempunyai kepentingan di dalam perusahaan atau klien yang dia audit. Jadi dia adalah independent person. Kalau dia tidak independent person, kalau dia ada
konflik of interest, maka hasil yang didapatkan dari pemeriksaan cenderung tidak objektif, ya, mungkin objektif tapi less objektif dibandingkan dengan orang-orang yang betul-betul tidak punya konflik of interest dari perusahaan tersebut. Ya, kemudian ada juga definisi dari Conras yang artinya auditing adalah suatu proses sistematis, ya, jadi menekankan kepada sistematis untuk secara objektif, ya, untuk secara objektif mendapatkan dan mengevaluasi bukti mengenai asersi tentang kegiatan-kegiatan dan kejadian-kejadian ekonomi. Lalu untuk meyakinkan tingkat keterkaitan antara asersi tersebut, assessment tersebut, dan kriteria yang telah ditetapkan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Oke, jadi di sini sudah jelas, ya, bahwa ini adalah suatu proses yang sistematis. Kemudian seorang accountant, public accountant atau akuntan publik berpegang kepada SPAP atau standar public accountant, ya, akuntan publik, dan kode etik akuntan Indonesia. Standar auditing berbeda dengan proses auditing. Kalau standar itu ya berkaitan dengan kriteria-kriteria, kemudian ukuran-ukuran, berkaitan dengan tujuan. Nah, proses auditing adalah prosedurnya, tata caranya, tindakan-tindakannya. Standar auditing terdiri dari standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan. Dan semua ukuran-ukuran kriteria-kriteria tersebut auditor harus memiliki dasarnya, ya, memiliki dasar atau bukti yang cukup. Jadi prinsip materialitas adalah prinsip pencarian atau penemuan atau mengambil kesimpulan berdasarkan, ya, berdasarkan bukti-bukti yang cukup, yang sahih, ya. Kemudian resiko audit. Nah, resiko audit juga mempunyai resiko tentunya. Kalau misalnya terjadi kalau misalnya resiko audit itu misalnya auditor tidak melihat, ya, atau kurang jeli menganalisa, mengamati kecurangan, ya, tidak jeli terhadap identifikasi kecurangan. Jadi semua artinya, ya, auditor itu harus mengidentifikasi, ya, di mana, ya, pos-pos yang kemungkinan curang, ya, kemungkinan kecurangannya atau fraud-nya terjadi, ya. Jadi itu, kemudian, ya, ini adalah proses audit, ya. Proses audit ada fase 1, kemudian fase 2, fase 3, dan fase 4. Nah, jadi setiap fase yang pertama adalah plan and design. Jadi kita merencanakan dan mendesain audit approach, pendekatan pemeriksaannya. Fase 2 kita menjalankan tesnya, menjalankan kontrolnya, menjalankan substantive tesnya. Kemudian fase ketiga kita menganalisa segala prosedur dan hasil dari tes. Kemudian fase keempat kita membuat evaluasi, kemudian menyelesaikan laporan audit. Tujuannya, ya, tanggung jawab dan fungsi auditor independen, ya, jadi tanggung jawab dan fungsi auditor independen itu adalah tujuannya untuk menyatakan pendapat tentang kewajaran dalam semua hal material, dan tentunya intinya adalah mengkontrol resiko yang terjadi akibat ketidakseimbangan informasi. Biasanya yang
untungkan di dalam laporan keuangan yang penuh dengan kecurangan adalah pihak manajemen, dan yang dirugikan adalah shareholder atau pemegang saham. Nah, tentunya antara pemegang saham dan manajemen mereka mempunyai konflik of interest masing-masing, sehingga auditor berjalan di tengah untuk menyeimbangkan ketidakseimbangan informasi tersebut untuk memvalidasi. Jadi biasanya pemegang saham menginginkan laporan keuangan yang diterbitkan oleh pengelola atau direktur atau direksi harus melalui proses auditing, kemudian shareholder atau pemegang saham bisa nyaman begitu, bisa lebih trust, lebih percaya kepada pekerjaan dari auditor tersebut atau pekerjaan dari direksinya. Kemudian tanggung jawabnya ya, jadi tanggung jawab antara manajemen dan auditor itu tentunya berbeda ya. Manajemen menyusun laporan keuangan, auditor menyatakan pendapat atas laporan keuangan. Yang satu menyusun laporan keuangan, yang satu memeriksa laporan keuangan tersebut lalu menyatakan pendapatnya, apakah wajar atau tidak wajar. Kemudian manajemen menerapkan kebijakan akuntansi yang digunakan. Apakah mau menggunakan kebijakan akuntansi, mengadopsi kebijakan akuntansi seperti apa, strategi akuntansi accountingnya seperti apa. Nah, auditor menerapkan proses audit sesuai dengan standar audit. Yang ketiga, manajemen membangun dan memelihara internal control atau pengendalian internal. Ya, pengendalian internal itu adalah komponen paling penting ya dalam proses di dalam organisasi tersebut supaya pencatatannya baik ya. Jadi membangun dan memelihara pengendalian internal yang kondusif untuk mencatat, mengolah, meringkas dan melaporkan transaksi yang konsisten. Sementara auditor mengasersi pengendalian internalnya. Jadi internal kontrolnya diperiksa kembali, diassess lagi, diukur lagi, dan kemudian dibuat rencana audit yang baik. Yang kemudian, yang keempat, auditor menyatakan pendapat atas kewajaran laporan keuangan. Kemudian nah ini saya excerpt ya, merupakan intisari dari why good accountant why good accountant do bad audit. Jadi kenapa akuntan yang baik-baik itu melakukan audit yang buruk. Ini adalah artikel yang diterbitkan di Harvard Business Review sekitar awal tahun 2000 atau 2002 kalau saya nggak salah, setelah kasus Enron dan WorldCom. Ketika tahun-tahun tersebut ya, awal tahun 2000 kita dunia menyaksikan bahwa reporting atau accounting itu bisa bisa deceitful, bisa menipu ya, deceitful. Penipuannya terjadi karena ya pelaporan keuangannya ketika melakukan pelaporan keuangan itu tidak didasari dari itikat niatan yang baik ya. Jadi the problem with corporate accounting is not conscious corruptions, but it is unconscious bias. Jadi bukan karena dia intensinya adalah ingin menguntungkan dirinya secara jelas, secara terang benderang kok, which is yang mana itu adalah korupsi, tetapi ya merupakan bias yang tidak sadar. Maksudnya apa bias yang tidak sadar? Maksudnya ketika kita melakukan, ingat tadi di slide sebelumnya ya, manajemen berhak menerapkan kebijakan akuntansi yang
sehat. Nah, ketika mereka mencoba mengconvert ya atau memindahkan ya proses transaksi yang rumit ke dalam buku ke dalam buku catatan akuntansi, terjadi mereka akan mengalami beberapa kesulitan karena rumitnya transaksi tersebut. Sehingga ya karena ada kerumitan-kerumitan tersebut, maka ada bias-bias, ada kecenderungan-kecenderungan salah tidak tersengaja atau unconsciously salah tafsir, kemudian subjektivitas dan lain sebagainya. Nah, kenapa terjadi bias di dalam pembukuan? Ya, yang pertama jelas karena subjektivitas ya, subjektivitas menentukan mana yang menjadi pendapatan, mana yang harus dikurangi, mana yang menjadi pemasukan, mana yang menjadi expenses atau pengeluaran, kemudian bagaimana kapan depresiasi itu harus diambil dan lain sebagainya, itu terkadang memerlukan penilaian subjektif dari manajemen. Kemudian biasanya manajemen juga buru-buru untuk mencetak laba. Laba belum terjadi sudah disebutkan di dalam pelaporan keuangan. Dan biasanya mereka akan menunda atau mempospon pengeluaran. Ya natural ya, itu human behavior. Buru-buru mengatakan kesuksesan, tapi menunda misalnya pengeluaran atau hal-hal yang dianggap merugikan. Kemudian biasanya juga perusahaan atau manajemen yang memilih auditornya itu biasanya akan shopping dulu, shopping opinion ya, opinion shop namanya. Jadi mereka akan shopping, mereka akan bertanya ke beberapa calon auditor sebelum mereka menunjuk auditor mana yang akan mereka gunakan. Jadi opinion shop ya, by clients before deciding whom to hire. Kemudian yang keempat, selanjutnya ya, akibat dari akibat dari skandal akuntansi tahun 2000-an, dunia kemudian mengeluarkan ya, dalam hal ini Amerika kemudian mengeluarkan, Presiden Bush waktu itu mengeluarkan SOX ya, SOX 2002. SOX itu ada singkatan dari Sarbanes-Oxley Act. Sarbanes-Oxley itu nama orang ya. SOX 2002. Apa intinya dari SOX 2002? Tentunya banyak sekali dan bagi yang ingin berminat ada dokumen SOX-nya di internet, bisa dicari, diunduh. Intinya adalah akuntabilitas atau pertanggungjawaban korporasi. Ya, karena Enron, WorldCom, kita melihat bahwa white collar workers atau mereka yang duduk, mereka yang bekerja, yang duduk di sebagai direksi itu, mereka terkadang tidak bisa dijerat penjara, ya, mereka tidak bisa dijerat penjara akibat strategi akuntansi yang mereka gunakan. Nah, di SOX 2002, mereka kemudian bisa dijerat penjara. Karena apa? Strategi akuntansi yang mereka gunakan bisa menentukan bahwa laporan keuangannya benar atau salah. Atau laporan keuangannya menunjukkan kenyataan sebenarnya perusahaan tersebut atau tidak. Jadi, SOX 2002 kemudian menanggalkan imunitas legal dari yang sebelumnya, bahwa corporate officers atau mereka yang duduk di direksi itu bisa dimasukkan penjara kalau mereka mengetahui bahwa ada memang kesalahan di dalam pelaporan keuangan yang disengaja akibat strategi-strategi akuntansi atau pembukuan, strategi-strategi pembukuan yang mereka gunakan.
Yang kemudian yang nomor 2, SOX 2002 juga menjadikan internal control atau pengendalian internal itu wajib. Jadi wajib dipunyai oleh semua perusahaan, pengendalian internal. Ya, yang ketiga ya tentunya ini ya membuat problem with corporate accounting is not conscious corruption but it is unconscious bias. Jadi kembali lagi ya, accounting atau pembukuan di perusahaan itu bukan karena niatan korupsi, tetapi lebih ke unconscious, ketidaksengajaan subjektivitas. Ya, karena ya, kenapa bias bisa terjadi? Karena kita ya keinginan kita itu sangat dominan. Kita itu sangat didominasi oleh keinginan kita. Cara kita melihat sesuatu, cara kita menginterpretasi, cara kita membaca informasi itu sangat dipengaruhi secara dominan oleh desires kita, oleh keinginan kita. Meskipun kita berusaha untuk menjadi objektif atau utuh, melihat permasalahan secara utuh, kita tetap saja punya framework yang dikendalikan oleh desires kita. Ya, jadi kalau kita ingin melihat, kalau desires kita adalah melihat perusahaan kita tumbuh, itu akan secara dominan mempengaruhi bagaimana cara kita menginterpretasi informasi. Ya. Dan yang kedua, ngomong-ngomong, akuntansi itu bukan ilmu pengetahuan yang saklek, tetapi ini adalah sebuah seni. Ya, seni pencatatan begitu. Nah, jadi karena dalam akuntansi kita tentunya ada trik-trik tersendiri gitu ya. Kalau kita yang belajar akuntansi mungkin kita tahu bahwa ada trik-trik tersendiri untuk kemudian meninggikan laba, mengurangi expenses dan lain sebagainya. Auditor publik, eksternal auditor itu kemudian di hire atau kemudian digunakan oleh perusahaan, dibayar oleh perusahaan, kemudian diarahkan oleh perusahaan sehingga karena hubungan transaksi ini bisa menimbulkan subjektivitas. Tentunya juga ketika auditor sudah mulai tidak objektif, ya cenderung untuk mensetujui praktek-praktek pembukuan yang agresif, maka itu akan membuat direksi menjadi lebih agresif. Lalu bagaimana caranya untuk membuat semua menjadi lebih baik atau meningkatkan lagi kualitas audit? Yang pertama, dengan menghilangkan insentif-insentif yang dapat menciptakan subjektivitas tersebut. Ya. Kemudian yang kedua, external auditor harus bebas dari konflik of interest. Kemudian klien juga harus ditekankan untuk merotasi audit firms atau firma-firma auditnya yang digunakan untuk mengaudit. Jadi tidak boleh misalnya kalau sudah 3 kali menggunakan firma yang sama harus pindah cari firma yang lain dan lain sebagainya. Baik, itu yang dapat kami sampaikan di sesi Introduction to Audit. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.